Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Nah, anak-anak, untuk absennya tadi Ibu sudah membagikan linknya di Google, di WA grup ya. Tolong diisi. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum kita sambil mengisi, kita akan membaca. Ibu minta adalah salah satu siswa memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Julius. Ya Bu. Oke, berikutnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Silakan yang ingin memimpin. Novita, silakan Novita. Kawan-kawan, mari kita menyanyikan lagu Padamu. Terima kasih Novita. Sama-sama, Bu. Oke, nah sekarang perhatikan ya. Ibu akan menampilkan presentasi materi kita. Tolong disimak baik-baik ya. Zaman dahulu, hiduplah seorang raja di wilayah Sambas. Raja tersebut Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah dua kakak beradik yang merupakan anak dari Raja Tanunggal, yaitu raja yang pernah memerintah di kerajaan Sambas. Raja Tanunggal dikenal sebagai raja yang kejam, figure yang paling ditakuti, karena di samping tubuhnya tinggi besar, wataknya keras tegas serta garang, kekuatannya pun luar biasa. Bujang Nadi dan Dara Nandung sering didera pilu dan gelisah, sebab watak sang ayah yang garang, keras dan tegas itu menjadikan hati mereka seakan disayat. Setelah menyaksikan tadi, kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, di tema ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS, IPA, dan bahasa. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah menonton dongeng, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan terhadap video yang ditayangkan, diharapkan peserta didik mampu mengelompokkan kegiatan upaya pelestarian lingkungan dengan teliti. Yang keempat, dengan kegiatan wawancara, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat menganalisa perbedaan alat yang digunakan untuk bekerja dari masa ke masa. Sekarang kita ke pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai anak-anak bisa membacakan unsur-unsur intrinsik dongeng. Ibu minta Effendi silakan baca unsur intrinsik dongeng yang pertama. Unsur-unsur intrinsik dongeng yang pertama. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya serta. Oke, terima kasih Effendi. Lancar sekali bacanya. Ada unsur intrinsik tadi, kita akan mempelajari juga unsur ekstrinsik sumber daya alam. Yang pertama, silakan dibaca. Terima kasih Valentina. Kita lanjut ya. Nah, kemarin di subtema 2 atau pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa.
Ayo, siapa yang bisa menyebutkan pekerjaan yang menghasilkan barang, menghasilkan jasa? Tukang cukur, Bu. Iya, pintar. Guru, Bu. Saya Bu, Iya, polisi. bagus, pintar sekali. Supir, Bu, supir. Iya, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya. Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan. Pada zaman dahulu, kegiatan pekerjaan masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Namun, di zaman teknologi seperti sekarang, banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh mesin-mesin canggih, sehingga pekerjaan sudah menjadi lebih mudah dan ringan. Nah, berikut ada beberapa gambar kegiatan pertanian tradisional dan modern. Kalau zaman dahulu, untuk membajak sawah, petani menggunakan kerbau. Nah, zaman sekarang orang sudah menggunakan apa ini? Gambar apa ini? Traktor. Ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu, sudah jelas. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu yang bertanya. Nah, tadi di bahasa kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik dongeng. Nah, dari tadi, dari cerita tadi, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita? Saya Bu. Oke, Tanggal. oh iya, pintar. Tepuk tangan untuk Effendi. Tadi udah ke tokohnya, sekarang wataknya. Kalau Tanunggal itu wataknya apa? Raja Tanunggal. Kejam, Bu. Oh iya, Tegas Bu. benar. Seram Bu, jahat. Oh iya. Nanti kamu menjawabnya di peta konsep yang ada di LKPD ya. Linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Nah, untuk pelajaran IPA, nanti kamu akan mengelompokkan atau mengidentifikasi upaya pelestarian sumber daya alam seperti yang tadi Ibu lihatkan di materi atau di slide tadi. Tinggal kamu mengelompokkan bersama teman-teman. Untuk IPS, kamu nanti mencari di Google beberapa pekerjaan yang menggunakan teknologi canggih. Ini ada yang ingin bertanya lagi. Jadi, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang dapat kamu pelajari? Apa sih yang dapat kamu tarik dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kita sama-sama membuat kesimpulan. Yang pertama tadi di bahasa kita mempelajari apa? Unsur-unsur cerita, Pak. Bu. Pelajaran IPA. Apa yang kita pelajari? Cara menjaga hutan Bu. Oh iya, bagus. Pintar sekali Julius. Kalau di IPS? Pekerjaan, Bu. Iya, sampai di sini. Silakan. Yang mau memimpin doa. Oke, silakan Effendi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri Terima kasih Effendi. Baiklah Ibu. Bu. Ibu cukupi pembelajaran sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari pembelajaran 2 ya. Siapkan bukunya. Iya, Bu. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.